karya ilmiah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah. Lalu merancang informasi, tujuan dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Lalu, peserta didik juga diharapkan mampu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang disajikan dalam karya ilmiah. Ananda semua, perhatikan peta konsep pembelajaran kita kali ini. Karya ilmiah yang akan kita pelajari. Pertama, mengidentifikasi informasi dalam karya ilmiah. Lalu, merancang informasi dalam karya ilmiah. Di dalam mengidentifikasi, maka ada dua hal yang harus kita pelajari. Pertama, pengertian karya ilmiah. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri yang ada dalam informasi karya ilmiah. Lalu di dalam merancang, maka kita akan mempelajari bagian-bagian apa saja yang perlu ada dalam rancangan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Berikut ini karakteristik informasi dalam karya ilmiah. Apa saja karakteristik atau ciri-cirinya? Pertama, objektif. Kedua, impersonal. Ketiga, lugas. Objektif dan faktual maksudnya karya ilmiah berisi informasi yang benar-benar terjadi dan terdapat banyak kemungkinan dan teori dalam pembahasannya. Impersonal maksudnya informasi karya ilmiah itu bersifat universal dan berupa kalimat pasif, sehingga tidak menggunakan kata aku, kamu, dia. Dengan kata lain, karya ini berbeda dengan novel atau karya sastra lainnya. Lugas berarti informasi dalam karya ilmiah ini bersifat reproduktif atau memberikan kepastian makna bagi pembaca. Maknanya itu artinya jelas disampaikan dalam sebuah karya ilmiah. Sistematika atau susunan rancangan karya ilmiah meliputi 1. Pendahuluan, kedua, kerangka teoritis, ketiga, metodologi penelitian, keempat, hasil penelitian, kelima, simpulan dan saran. Pendahuluan meliputi apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Boleh ditambah dengan hal-hal yang lain yang sifatnya informatif tentang karya ilmiah itu sendiri. Lalu dalam kerangka teoritis meliputi apa saja? Biasanya ini berbagai teori yang relevan dengan karya ilmiah atau berbagai hipotesis yang relevan untuk karya ilmiah. Lalu metodologi penelitian berisi tentang prosedur dan tahap yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya, pembahasan hasil penelitian. Ini merupakan pemaparan secara jelas sehingga menginformasikan tentang hasil penelitian yang dilakukan. Yang terakhir, simpulan dan saran ini berupa pemaknaan kembali dari keseluruhan penelitian yang disampaikan oleh
peduli. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.